Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada has grown rapidly over the years and positioned itself to become a leading institution in Indonesia and in the region. It was established on March 5, 1946 as the oldest Faculty of Medicine in Indonesia. It aims to become an innovative and excellent Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing with international standards and to always serve the nation and humanity with national cultural values based on Pancasila. The mission of the faculty is to improve public health status through education, research, and excellent services based on local wisdom, ethics, professionalism, and evidence-based science integrated in the academic health system. Various study programs in Faculty of Medicine, Public Health, and Nursing, Universitas Gadjah Mada has successfully achieved accreditation, such as TROP-ED, Asian University Network Quality Assurance, and Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges, and Universities at the international level, and the Indonesian Board of National Accreditation for Higher Education and Indonesian Accreditation Agency for Higher Education and Health at the national level. Supported by lecturers, including professors, and supporting staff, departments, research centers or working groups, Universitas Gadjah Mada Academic Hospital, Central Public Hospital, Dr. Suraji Tirtonegoro, and Dr. Sarjito Teaching Hospital, which is currently accredited by Joint Commission International for Academic Medical Center. The faculty offers undergraduate programs, graduate programs, medical specialist programs, and combined degree programs. Every year, over 500 undergraduate students and 600 graduate students are enrolled. The faculty continually develops and improves a flagship program called Continuing Professional Development through guest lectures, seminars, symposia, and workshops. Moreover, the faculty is equipped with IT facilities and information systems that are integrated with the university system, video conference facilities and webinar, a computer-based test room in a convenient academic atmosphere, and a green campus. Supported with comfortable workspaces, museums, sports facilities, and disabled-friendly buildings. Active partnerships and strong collaborations have become inseparable parts of our faculty, without which progress in education, research, and community service would not have been achieved. Our international partnerships create ample opportunities for student and staff exchange, research collaborations, community services, as well as development of international double degree and sandwich programs at the undergraduate and graduate level. As the one of the oldest medical school in Indonesia, we always encourage the quality of interprofessional education
strengthen research collaboration, community services based on local wisdom values, and modern technologies with international standard. Welcome to our Faculty of Medicine, Public Health and Nursing, Universitas Gadjah Mada. Ujian terbuka program doktor Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada atas nama Saudari Dr. Ratnasari Dwi Cahyanti, MSI MED, MSI Med Spesialis Obgyn Konsultan, dengan judul disertasi Pengembangan Instrumen Elektronik Implementasi Kajian Kematian Ibu sebagai Panduan Penyusunan Evidence-Based Recommendation pada kajian audit maternal di tingkat kabupaten atau kota segera dimulai. Tim penguji dimohon menyiapkan diri. Sebelum acara dimulai, diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Gadjah Mada.
Ketua Tim Penguji, Dr. Yodi Mahendra Data, MSc PhD, FRSPH, PLT Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, membuka rapat untuk melangsungkan ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat untuk melangsungkan ujian terbuka bagi Promovenda Saudari Dr. Ratnasari Dwi Cahyanti, MSc Med SPOG Konsultan, dengan ini dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan tim penguji ujian terbuka promosi doktor bagi Promovenda Saudari Dr. Ratnasari Dwi Cahyanti, MSc Med SPOG Konsultan. Tim penguji terdiri atas yang pertama, Profesor Dr. Muhammad Hakimi, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, PhD dari FKKMK UGM, selaku promotor sebagai anggota. Yang kedua, Ibu Widiawati, SKP, MKes PhD dari FKKMK UGM, selaku kopromotor sebagai anggota. Yang ketiga, Profesor Dr. Adi Utarini, MSc, MPh, PhD dari FKKMK UGM, selaku tim penilai sebagai anggota. Yang keempat, Profesor Dr. Anda R.A. Yayi Suryo Prabandari, MSc, PhD dari FKKMK UGM, selaku tim penilai sebagai anggota. Yang kelima, Dr. R. Suryo Hadiono, SPOG Konsultan dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, selaku tim penilai sebagai anggota. Yang keenam, Dr. R. Deti Siti Nurdiati Z, MPh, PhD, SPOG Konsultan dari FKKMK UGM, selaku penguji internal sebagai anggota. Dan yang ketujuh, Profesor Dr. Mewita P. Budiharsana, MPA, PhD dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, selaku penguji eksternal sebagai anggota. Saya sendiri, Dr. Yodi Mahendra Data, MSc PhD FRSPH, PLT Dekan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM sebagai Ketua. Terlebih dahulu, saya bertanya kepada Saudari Promovenda, apakah Saudari sehat dan siap untuk diuji pada ujian terbuka ini? Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kami siap, Dr. Yodi Mahendra Data. Baik. Selanjutnya, saya persilahkan Profesor Dr. Muhammad Hakimi, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, PhD, selaku promotor, memperkenalkan calon dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Promovenda Dr. Ratnasari Dwi Cahyanti, MSc Med, SPOGK, lahir di Surakarta pada tanggal 18 Januari 1979. Menyelesaikan pendidikan S1 program studi kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tahun 2004. Magister program studi ilmu biomedik dan PPD S1 obstetrik ginekologi di Fakultas Kedokteran yang sama, Universitas Diponegoro pada tahun 2008. Kemudian mendapatkan pengakuan sebagai konsultan obstetrik ginekologi sosial dari Kolegium Obstetrik Ginekologi Indonesia pada tahun 2012. Dan mengikuti program S3 di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM sejak tahun 2017. Sejak tahun 2008 sampai sekarang menjadi staf pengajar bagian obstetrik ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Sebagai subspesialis obstetrik ginekologi yang jeli, subspesialis obstetrik ginekologi sosial yang jeli, Promovenda melihat kelemahan dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pertemuan audit maternal perinatal, sehingga dirasakan manfaatnya kurang
dalam upaya menurunkan angka kematian maternal. Oleh karena itu, Promofanda melakukan penelitian untuk disertasi dengan judul Pengembangan Instrumen Elektronik Implementasi Kajian Kematian Ibu sebagai panduan penyusunan evidence-based recommendation pada kajian audit maternal di tingkat kabupaten ke kota. Penelitian ini mempunyai beberapa keunggulan, yaitu pertama, pengembangan instrumen kajian audit maternal sesuai dengan kaidah pengembangan instrumen. Kemudian keaslian penelitian dilakukan dengan literatur review yang sistematik tentang reliabilitas instrumen audit maternal sebagai panduan dalam kajian audit maternal. Topik pengembangan instrumen adalah tentang proses kajian sistematik audit maternal, bukan hanya pada hasil akhir identifikasi penyebab kematian dengan memfasilitasi informasi kronologis yang lengkap dan mudah dimengerti. Akhirnya, proses kajian sistematik mengintegrasikan scientific evidence dalam menilai keterlambatan dari faktor penyumbang kematian ibu yang dapat dicegah pada setiap periode fase kehamilan untuk menjadi dasar perumusan evidence-based recommendation yang valid, reliable, dan acceptable. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penghormatan, kesempatan pertama saya persilahkan kepada Profesor Dr. Meiwita P. Budiharsana, MPA PhD, selaku penguji eksternal memberikan pertanyaan. Terima kasih, Dr. Yodi. Pertanyaan selamat untuk Promovendus, Dr. Watasari, atas kesempatan hari ini memasuki ujian terbuka promosi doktornya. Saya mohon maaf ada gangguan sedikit di background noise. Tapi pertanyaan pertama saya adalah kita tahu bahwa indikator dan praktek distrik maternal audit tidak reliable dan sangat substandar untuk waktu yang sudah lama sekali. Dari sekian usulan atau strategi yang Anda usulkan, bagaimana kita bisa memastikan bahwa elektronik MDA akan merubah kondisi kronis ini? Terima kasih. Itu pertanyaan pertama. Silakan dijawab dulu, Dok. Terima kasih Profesor Dr. Meiwita Budiharsana, IPA, PhD, atas pertanyaannya. Jadi pada pengembangan instrumen yang kami lakukan, itu selain kita berusaha mencari suatu instrumen, karena pada dasarnya kajian audit maternal itu adalah merupakan suatu dasar untuk mencari akar masalah yang akan menentukan rekomendasi-rekomendasi intervensi spesifik yang akan dilakukan sesuai dengan permasalahan wilayah di masing-masing tempat. Di dalam hal ini, untuk pengembangan instrumen itu adalah suatu tool, media. Tetapi seperti pada kajian yang dilakukan oleh Lewis dan kawan-kawan, pada audit maternal itu sangat dipengaruhi oleh adanya suatu positive environment. Jadi seperti yang sekarang menjadi keprihatinan dari tim maternal perinatal death survival dan respon yang disusun oleh WHO, itu adalah masih adanya berkembangnya blaming culture dan punitive action yang menyebabkan upaya untuk audit maternal sendiri sebagai suatu peningkatan atau quality improvement itu tidak dapat berjalan. Jadi untuk meningkatkan bagaimana suatu audit maternal itu bisa memberikan suatu intervensi yang baik, pada tool di sini ada dua hal, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita membuat suatu kajian yang sesuai dengan scientific evidence, karena systematic review mengenai hambatan pelaksanaan maternal death, atau mungkin kalau di Indonesia yang sekarang dikenal adalah AMP Surveillance and Response, itu adalah pelaksanaan kajian
audit maternal yang tidak berbasis evidence. Jadi untuk pengkajian masih menggunakan subjektivitas dari para pengkaji tersendiri, yang akhirnya banyak menghasilkan suatu punitive action atau kajian yang kurang objektif. Nah, kemudian yang kedua, pada studi kami melakukan yang pertama adalah need assessment. Jadi menggali di lapangan apakah yang menjadi hambatan dan kebutuhan dari tim audit maternal di kabupaten atau kota. Justru mereka, tim AMP ini mengharapkan adanya suatu framework yang akan membantu positive environment tersebut. Dan ini memberikan manfaat sekali pada penelitian kami, yaitu rancangan elektronik implementasi kajian kematian ibu, justru kami singkat menjadi suatu nama empati. Jadi empati ini diharapkan dia akan membantu proses hambatan di dalam suatu pengumpulan data, dan yang kedua membangun framework dari pengkaji untuk melakukan kajian yang objektif, dan khususnya barrier yang utama didapatkan di dalam audit maternal adalah justru ketika memberikan feedback ke fasilitas kesehatan yang selama ini masih belum adanya suatu keterbukaan terhadap kasus-kasus atau kejadian audit kematian ibu yang memerlukan perbaikan kualitas pelayanan. Gitu, Prof. Megita. Terima kasih, Dr. Ratnasari. Pertanyaan kedua adalah bagaimana kita bisa men-scaling up intervensi Dr. Ratna ini supaya bisa merubah kualitas di atas juga, artinya kualitas maternal death surveillance Kemenkes RI yang secara keseluruhan menurut saya belum memenuhi persyaratan dari maternal death review yang dicanangkan WHO sejak tahun 2013. Silakan, Dok. Terima kasih, Prof. Mewita, kembali atas pertanyaannya. Jadi untuk penelitian ini adalah merupakan suatu awal. Seperti hasil dari need assessment kami, ketika menemukan adanya hambatan pelaksanaan audit maternal, didapatkan tema yaitu pelaksanaan audit maternal yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di dalam hal itu kita ada suatu 4 subtema, yang subtema yang pertama dan kedua yaitu yang mendukung untuk terbentuknya instrumen yang akan membentuk suatu kajian yang berbasis evidence, yaitu karena masih adanya 2 hambatan, yaitu instrumen yang kurang informatif menghasilkan data yang tidak reliable. Yang kedua, belum ada suatu indikator atau standar klinis yang menjadi satu kesatuan di dalam panduan kajian audit maternal. Di dalam hal ini, itu adalah kita membutuhkan suatu instrumen. Yang subtema 3 dan 4 itu lebih ke arah pelaksanaan organisasi daripada audit maternal, di mana pada subtema 3 dan 4 ini yaitu adanya suatu keterbukaan dari fasilitas kesehatan, yang kedua pengorganisasian oleh dinas kesehatan, di mana masih didapatkan suatu keterampilan yang kurang di dalam pelaksanaan audit maternal dari tim dinas, dan yang kedua, yang lainnya lagi adalah didapatkan adanya suatu praktek blaming culture yang belum bisa kita melakukan internalisasi dari prinsip audit maternal untuk menghindari no blame, no shame, dan no name. Nah, ini adalah suatu pekerjaan kita yang kedepannya. Pada penelitian ini kita sudah mampu menjawab dari subtema 1 dan subtema 2. Tetapi untuk subtema 3 dan 4 itu adalah yang akan kedepannya kita sudah membuat suatu roadmap penelitian berikutnya. Ini adalah suatu untuk implementation research-nya. Jadi bagaimana itu mampu dilakukan adopsi sampai visibility-nya dari khususnya adalah tim AMP dari DKK, karena di dalam audit maternal itu diharapkan adalah kita betul-betul melakukan suatu action. Jadi kalau selama ini hambatannya didapatkan di sini adalah masih didapatkan banyak kegiatan kajian audit maternal yang masih kontraproduktif karena hanya terbatas
pada kajian. Di situ kami juga sudah mempersiapkan, selain membuat perumusan suatu scientific evidence recommendation untuk kajian audit maternal, yang kedua adalah bagaimana untuk step-step sampai pelaksanaan dan monitoring evaluasi. Tetapi kembali pada penelitian di sini adalah kami batasi adalah pada pengembangan instrumen sendiri untuk menyusun kajian yang valid dan reliable. Dan instrumen tersebut diharapkan yaitu acceptable pada tim pengkaji audit maternal. Terima kasih, Prof. Mewita. Terima kasih atas jawaban yang komprehensif. Semoga sukses bisa scaling up sampai ke atas, sampai ke Kemenkes. Terima kasih, Dr. Yodi. Saya kembalikan. Terima kasih, Prof. Mewita. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Erdeti Siti Nurdiati Z, MPH, PhD, SPOG Konsultan, selaku penguji internal memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Bapak Ketua Dewan Penguji yang terhormat Dr. Yodi Mahendra Data, MSc, PhD, FRSPH, dan selamat kepada Promovenda Dr. Ratnasari Dwi Cahyani, MSc Med, SPOG Subspesialis of Dinsos atas keberhasilannya dalam menyelesaikan disertasinya dengan baik. Pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Promovenda. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan evidence-based recommendation dalam pelaksanaan audit maternal perinatal yang dikembangkan dalam disertasi Promovenda? Apakah prosesnya atau isi dari rekomendasinya? Terima kasih, Dr. Deti Siti Nurdiati, MPH, PhD, Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan. Jadi mengenai evidence-based recommendation, kita mengambil konsep yang dibangun oleh Pattinson dan Burke. Beliau melakukan translating dari Theory of Organization of Change, jadi teori perubahan di dalam organisasi yang diimplementasikan di dalam Confidential Inquiry into Maternal Deaths. Jadi dalam teori organisasi perubahan di dalam CEMD tersebut, itu ada poin yang pertama, itu kita menentukan yaitu isi perubahan. Isi perubahan itu adalah suatu evidence-based recommendation, yaitu mampu menentukan penyebab kematian ibu yang tepat. Yang kedua adalah menentukan rekomendasi berbasis evidence. Pada konsep yang disampaikan oleh Pattinson dan Burke tersebut, pada penelitian kami ada suatu keunggulan dibandingkan penelitian-penelitian yang lainnya. Pada penelitian lain-lainnya lebih ke arah bagaimana menentukan penyebab kematian. Tetapi pada penelitian ini adalah justru membuat suatu decision support system, yaitu membantu tim pengkaji di kabupaten mampu membuat suatu decision support system based on evidence, yaitu di mana kita membuat suatu kerangka framework pada setiap fase periode kehamilan itu dengan panduan-panduan evidence yang terkini. Begitu, Dokter. Terima kasih. Apakah sistem audit maternal perinatal yang dinamakan dengan empati ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa rekomendasi yang ditemukan dalam proses audit ini benar-benar berdasarkan evidence? Dan apakah empati ini juga memiliki kemampuan untuk melakukan follow-up pelaksanaan evidence-based recommendation tersebut? Baik, Dr. Deti, kami akan melanjutkan menjawab untuk pertanyaan tersebut. Jadi pembuatan instrumen di sini adalah melalui 4 tahapan dengan sejak awal pada saat melakukan need assessment mengenai baik hambatan maupun identifikasi isi materi instrumen tersebut adalah menggunakan kembali konsep dari Pattinson and Burke mengenai teori perubahan organisasi dalam CEMD, khususnya membuat suatu konsep perubahan isi tersebut. Nah, di mana pada suatu kajian sistematik yang dilakukan oleh Smith dan kawan-kawan mengatakan bahwa kajian audit maternal di negara berkembang itu belum terbiasa menggunakan suatu evidence. Jadi membandingkan antara praktek pelayanan yang dijalankan dengan panduan klinik yang
sesuai dengan paling tidak adalah protap nasional, sehingga mengetahui defisiensi pelayanan yang ada. Jadi pada framework itu belum terbentuk. Di sini dari tim pengkaji AMP di kabupaten menyadari bahwa itu adalah suatu kelemahan sehingga menghasilkan suatu kajian yang subjektif, bahkan didapatkan fenomena yaitu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang akhirnya ketika didapatkan pengkajian yaitu terutama kajian di tingkat yang level tinggi, petugas kesehatan yang bertanggung jawab, mereka tidak bisa dari tim pengkaji untuk menentukan rekomendasi yang tepat. Dan di sini mereka menyadari bila kita mempunyai suatu panduan kajian atau scientific evidence, kita bisa berkata bahwa tata kelola yang tidak optimal ini adalah berdasarkan misalnya yaitu PNPK preeklamsia seperti itu. Nah, dari hal itu kami juga melakukan suatu validasi setelah terbentuknya konsep instrumen, kami melakukan panel ahli dengan memperhatikan yaitu perwakilan dari tim HOXI dari Indonesia Representatif Barat, Tengah, dan Timur, dan kemudian kembali kita melakukan content validity, kemudian melakukan juga uji keterbacaan instrumen, yang terakhir adalah uji rehabilitas. Pada uji rehabilitas ini, pada penentuan ICD-MM, kebetulan di Indonesia baru mau akan dirintis menentukan penyebab kematian berdasarkan ICD-MM. Pada penelitian kami didapatkan suatu nilai rehabilitas kappa yang sangat tinggi, 0,86. Bahkan ini nilai rehabilitasnya adalah lebih tinggi dibandingkan penelitian-penelitian yang lain yang terpublikasikan. Dalam hal ini karena kami membuat suatu konsep, yaitu adalah decision support system-nya, yang kita lebih menekankan itu. Jadi pada setiap periode fase kehamilan, itu kita menilai keterlambatan-keterlambatan yang terjadi, baik mulai dari antenatal, kemudian kehamilan muda, antepartum, sampai pada kondisi postpartum. Dan pada penilaian rehabilitas dari ICD-MM ini, pada kasus-kasus penyebab non-direct yang biasanya harus melibatkan multispesialis untuk menentukan kasus tersebut preventable atau tidak, kemudian apakah diagnosis ICD-MM-nya, di sini didapatkan yaitu nilai kappa untuk ICD-MM yang sangat tinggi, 0,9, dan juga didapatkan untuk menentukan preventabilitas dengan nilai kappa yang tinggi, yaitu 0,6. Jadi kalau pada penentuan evidence-based recommendation, khususnya pada pembuatan decision support system di sini, kami percaya diri bahwa empati mampu menjawab hal tersebut, Dr. Teti. Nah, mengenai sustainability empati. Untuk sustainability empati, untuk empati di sini memang karena harus ada suatu progres, khususnya yaitu untuk mengupdate panduan-panduan kajian klinisnya. Kenapa? Karena memang adanya berkembangnya ilmu ya. Seperti pada waktu penelitian di sini, ketika kami melakukan kajian kasus kehamilan dengan COVID. Kehamilan dengan COVID, dari tim pengkaji kabupaten saat menilai akseptabilitasnya, dengan kalau kita mengikuti panduan kajian yang baru, akan selalu ketemu tata kelola yang tidak optimal. Tetapi sebenarnya sudah ada suatu optimalisasi dari fasilitas kesehatan ketika melakukan treatment tata kelola dengan pada waktu kasus tersebut terjadi. Tetapi dengan adanya suatu perubahan update tata kelola, kesannya adalah suatu tata kelola yang tidak optimal. Tetapi dari tim pengkaji provinsi menyampaikan bahwa tidak ada salahnya kita mengikuti update, karena kita tujuannya adalah untuk perbaikan. Jadi ini kembali pada persepsi efektivitas, tetapi kelanjutannya, kalau seandainya empati ini bisa terimplementasi, memang butuh ada suatu support team yang untuk melakukan selalu update untuk standar panduan, karena ini adalah justru esensi kita bisa mengidentifikasi adanya suatu praktek defisiensi pelayanan yang harus diperbaiki. Kemudian untuk
Monef-nya, karena memang di dalam audit maternal atau yang sekarang mungkin kalau di bahasa Indonesia lebih dikenal dengan AMPSR, itu adalah merupakan suatu action cycle ya. Jadi di dalam hal ini ketika kita sudah menentukan kajian, kita harus bisa mampu menentukan intervensi yang terukur dan selanjutnya harus ada monitoring dan evaluasi. Pada empati di sini kita sudah susun mengenai sistem tersebut, tetapi memang untuk sistem Monef belum kami uji, yang nanti akan selanjutnya adalah merupakan bagian dari roadmap penelitian kami. Untuk Monef di sini kita membutuhkan adanya suatu dukungan sistem, support sistem yang bagus, yaitu dari stakeholder terkait. Karena tanpa ada dukungan dari stakeholder yang terkait untuk research implementation penelitian ini selanjutnya tidak dapat terwujud dengan baik. Gitu, Dr. Deti. Terima kasih atas jawaban Promovenda yang telah disampaikan dengan baik dan sangat komprehensif. Semoga upaya ini dapat berjalan dan juga sustain sehingga benar-benar berdampak pada penurunan angka kematian ibu dan juga kualitas hidup perempuan Indonesia. Saya kembalikan waktu kepada Terima kasih, Dr. Deti. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. R. Suryo Hadiono, SPOG Konsultan, selaku tim penilai, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, Dr. Jody. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Dr. Ratna atas selesainya disertasi ini. Tentunya semoga bermanfaat bagi kemajuan keilmuan dan secara khusus pada perbaikan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal. Ada pertanyaan saya. Pengalaman saya menyatakan bahwa kesulitan kita terutama adalah mengumpulkan data audit sampai dengan keputusan rekomendasi berdasarkan data yang didapatkan. Nah, ini berapa rata-rata waktu yang diperlukan oleh empati mulai dari mengumpulkan data audit sampai dengan keputusan rekomendasi berdasarkan data yang didapatkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Suryo Hadiono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Jadi pada mengumpulkan data audit di sini, kami kebetulan menggunakan suatu data sekunder karena kebetulan kami terhalang oleh adanya pandemi. Sejak awal kami sebenarnya mengharapkan bahwa penelitian ini dengan mengumpulkan data primer, tetapi karena adanya pandemi kami mengumpulkan data sekunder dan berusaha mencari bagaimana kualitas data yang baik. Kalau seandainya data yang dikumpulkan ke dinas tidak baik, kita kembali menarik ulur ke belakang, yaitu komunikasi dengan fasilitas kesehatan setempat yang sempat memberikan pelayanan kesehatan pada ibu tersebut. Jadi karena ini terkoordinasi oleh kami, maka pengumpulan data itu lebih cepat. Kemudian yang kedua, dari hambatan pelaksanaan audit sampai sejauh ini masih menjadi suatu kendala utama pengumpulan data oleh tim Dinas Kesehatan Kabupaten, di mana belum adanya suatu keterbukaan di dalam pengumpulan data, sehingga pengumpulan data sendiri untuk audit yang selama ini berjalan adalah kadang membutuhkan waktu sampai 8 bulan, apalagi kalau mengalami kasus lintas batas. Nah, dengan framework yang dibentuk seperti yang disampaikan oleh para tim AMP di kabupaten, mengharapkan nama audit itu banyak membuat suatu konotasi negatif, sehingga banyak adanya keengganan untuk menyampaikan data audit, data kematian ibu, informasinya. Terus kemudian yang kedua adalah nanti yang akan didapatkan adalah hanyalah bukan suatu tindak lanjut perbaikan, tetapi masih belum mampu mengorganisasi dengan baik internalisasi dari no blame, no shame, dan no name. Jadi dengan adanya empati, diharapkan mengumpulkan ada penamaan itu, ada dua keuntungan. Yang pertama adalah
proses pengumpulan data yang lebih baik. Yang kedua adalah proses untuk pembinaan, khususnya memberikan umpan balik dan feedback kepada fasilitas kesehatan yang lebih baik. Tetapi untuk real time saat ini, empati mengumpulkan datanya, karena kami menggunakan data sekunder, jadi tidak bisa kita nilai untuk saat ini. Nanti selanjutnya masih menjadi roadmap pada penelitian kami, yaitu pengumpulan data primernya. Itu, Dr. Suryo. Ya, terima kasih, Dr. Ratna. Pertanyaan yang kedua barangkali menurut Dr. Ratna, apakah diperlukan secara khusus pelatihan untuk tenaga medis? Mungkin lebih baik tenaga medis ya, bukan tenaga non medis. Tenaga medis yang mengumpulkan data ke dalam form empati, yang mungkin tidak memiliki pengalaman cukup sebelumnya dalam mengumpulkan data audit. Apakah memang diperlukan secara khusus pelatihan terutama untuk input data audit? Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Suryo. Jadi untuk pengumpulan data kembali Indonesia memang belum bisa berjalan seperti di negara maju. Jadi untuk di negara kita itu pun yang dilakukan oleh seorang tenaga medis atau paramedis itu kualitas pengumpulan datanya sendiri juga belum datang dengan baik. Jadi pada waktu need assessment kami juga melakukan telusur data, yaitu menilai kualitas dari rekam-rekam medik maternal atau maternal perantara ataupun otopsi verbal yang dikumpulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten, yaitu datanya banyak yang belum lengkap. Memang pada empati adalah suatu instrumen elektronik. Ada keuntungannya bahwa kita akan melatih secara kontinu untuk pengisian data. Yang kedua, saat proses kajian itu dengan mudah kita bisa melakukan pendampingan, sehingga selama ini yang kita yaitu dengan mendatangkan tim pengkaji eksternal dari luar yang membutuhkan biaya dan waktu cukup banyak, di sini bisa dilakukan efisiensi dengan empati. Kami melakukan kajian 113 kasus kematian ibu di Jawa Tengah itu mampu terselesaikan dalam waktu 3 bulan. Dan masing-masing kajian dengan melakukan kajian betul-betul berbasis evidence itu dalam waktu 1,5 jam bisa selesai 3 kasus. Jadi di sini rata-rata kasus adalah 30 menit ketika dilakukan kajian oleh tim pengkaji dengan kajian yang menggunakan panduan berbasis evidence. Ya, terima kasih Dr. Ratna. Saya kira apa yang disampaikan sangat baik. Jadi kalau kita bisa melihat bahwa waktu untuk melakukan evaluasi kajian itu jauh lebih cepat daripada waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Ini saya kira memang pengalaman Dr. Ratna pada kesempatan ini menggunakan data sekunder. Tapi kalau data primer barangkali mungkin dibutuhkan waktu. Saya kira dari saya itu, terima kasih Dr. Ratna. Semoga bermanfaat di samping bagi keilmuan, tapi juga yang secara khusus bermanfaat untuk perbaikan pelayanan kesehatan maternal di Indonesia. Saya kembalikan ke Dr. Jody. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor Dr. Anda R.A. Yayi Suryo Prabandari, MSc PhD, selaku tim penilai, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Dr. Yodi. Yang pertama saya ucapkan selamat untuk Promovenda, ya, sudah mencapai tangga yang hampir terakhir untuk mencapai derajat S3. Pertanyaan saya adalah, disampaikan oleh Promovenda bahwa empati ini, elektronik implementasi kajian kematian ibu ini, mempunyai validitas isi yang tinggi. Mohon dijelaskan, dan dengan validitas isi yang tinggi ini seberapa jauh Promovenda bisa yakin jika ini kemudian di scale up, apakah akan bertahan validitasnya, dan jika iya dengan apa? Ya, monggo.
Terima kasih Profesor Dr. Anda R.A. Suryo Prabhan dari MSI PhD. Jadi untuk validitas isi, prosesnya adalah kami melakukan penilaian konten validitas indeks yang melibatkan pakar obstetri ginekologi sosial representatif Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Pada saat penilaian validitas isi tersebut adalah meliputi karena kami pada waktu mengidentifikasi kebutuhan dari pengembangan instrumen itu ada 5 tema, yaitu mengenai framework, kemudian kajian analisis sintetik, identifikasi kematian ibu, kemudian rekomendasi yang efektif, dan rencana tindak lanjut. Pada masing-masing ini dari tim penilai itu sudah kami sosialisasikan tentang penggunaan instrumen tersebut. Kemudian yang kedua adalah dari tim panel kemudian akan menilai yang akan kita hitung analisisnya untuk konten validita indeksnya dan didapatkan nilai 1. Pada saat perkembangan kasus berjalannya uji rehabilitas didapatkan yaitu khususnya pada rekomendasi kami masih mempunyai rehabilitas yang kurang baik. Tetapi di sini ada suatu kita melihat bahwa rekomendasi tersebut ada banyak beberapa aspek. Aspek yang salah satunya adalah pada tim pengkaji tersebut adalah melihat esensi utama sesuai dengan permasalahan masing-masing di suatu wilayah. Dan ada 2 hal yang kami menjadi bahan pertimbangan berikutnya adalah mengenai isu pelimpahan kewenangan, dan yang kedua adalah penyelenggaraan, maksudnya adalah pelayanan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan sesuai dengan tipe masing-masing fasilitas kesehatan tersebut. Dan inilah yang masih menjadi suatu tantangan kepada kami berikutnya, karena kita kan justru akan melakukan empati ini diharapkan adalah scaling up-nya adalah justru pada tim pengkaji dengan keterbatasan sumber daya. Maksudnya adalah selama ini seperti yang dilakukan oleh California Pregnancy Associated Mortality Review, mereka melakukan tim pengkaji dengan melibatkan banyak para tim pengkaji dengan subspesialistik. Justru kita menilai bahwa di sini di kabupaten itu dengan kasus dilakukan oleh para spesialistik bisa mereka membentuk suatu kajian evidence-based recommendation. Jadi untuk validitas pada penelitian ini sampai tahapan kami membentuk evidence-based recommendation tanpa mempertimbangkan adanya masalah type shifting itu masih tinggi. Tetapi kami berusaha untuk meningkatkan rehabilitasnya dengan yang akan datang adalah pertimbangan definisi type shifting itu atau pelimpahan kewenangan itu sampai sejauh apa di masing-masing kabupaten, khususnya pada pelayanan di di periode intrapartum. Prof. Yai. Oke. Nah, dengan demikian tadi kan memang sebuah alat itu kan memang harus valid dan reliable, tetapi juga mudah digunakan juga ya. Jadi rekomendasi Promovenda supaya ini memang bisa dapat diaplikasikan secara luas apa? Ya, untuk dapat diaplikasikan secara luas, kita juga menilai di sini pada penelitian ini tahap 4, ketika melakukan uji rehabilitas, kita ada penilaian aseptabilitas. Jadi penilaian aseptabilitas di sini kita memenuhi 7 dimensi konsep aseptabilitas dari Sekon dan kawan-kawan. Ada suatu efek samping yang positif ketika melakukan kajian, khususnya yaitu permasalahan dari dimensi etika, di mana dari tim pengkaji merasakan ada nilai suatu sistem individual pada waktu pelaksanaan pengkajian empati dengan berbasis evidence, di mana dari pengkaji menyatakan ini adalah evaluasi pelaksanaan kerja harian dari tim pengkaji dan sudah tidak berani menunda kalau ketemu kasus seperti ini, karena terbayang dengan kasus-kasus yang dilakukan pengkajian.
tanpa adanya suatu scientific evidence ketika melakukan kajian, itu akan ada suatu kecenderungan penilaian yang subjektivitas. Nah, untuk di dalam hal ini scaling up yang lebih lanjut itu kami canangkan, yaitu karena ada suatu penilaian framework aseptabilitas yang baik dari tim pengkaji sebagai pioner. Di sini kita akan selanjutnya melibatkan yaitu tim AMP secara keseluruhan, di mana selama ini kita hanya fokus pada tim pengkaji, tetapi ini ada juga tim manajemen, yaitu yang mengorganisasi pelaksanaan audit maternal, khususnya adalah tim Dinas Kesehatan Kabupaten. Ya, terima kasih Promovenda. Saya kira memang alat ini memang masih perlu ada lampiran untuk petunjuknya ya, supaya bisa digunakan dan bisa sampai ke bawah gitu ya. Dan tentu saja ini harapannya memang bisa untuk menyelamatkan ibu dan bayi ya. Sekali lagi selamat, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Ketua Sidang Dr. Yodi. Terima kasih Prof. Yayi. Selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor Dr. Adi Utarini, MSc MPH PhD, selaku tim penilai memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ratna, ini sudah tahap yang terakhir ya. Disertasi ini memang sangat menarik dan saya kira sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Dan kalau saya membaca hasil penelitian kualitatifnya, temanya juga sangat menarik ya, very true gitu, tajam ke bawah dan tumpul ke atas begitu temanya. Ya nantinya yang saya terpikir adalah sebenarnya empati ini apakah memang mengintervensi keduanya gitu, baik ke bawahnya maupun yang tadi dikatakan tumpul ke atas. Saya mencermati pada kesimpulan ketujuh di sasaran rekomendasi. Di situ hasilnya adalah bahwa terdapat variasi dalam menentukan sasaran rekomendasi dengan kesepakatan yang kurang dan rendah. Nah, apakah dengan kesepakatan yang kurang dan rendah ini, lalu apakah ini berarti tidak jelas ya siapa yang akan menindaklanjuti atau untuk melakukan perbaikan dari hasil auditnya? Dipersilakan, Dr. Ratna. Ya, terima kasih Profesor Dr. Adi Utarini, MSc MPH PhD atas pertanyaannya. Kami akan berusaha menjawab untuk ini. Jadi apa yang kami dapatkan dari empati untuk mengatasi tumpul ke atas, di situ sudah terfasilitasi dari kebutuhan yang disampaikan oleh tim pengkaji kabupaten, yaitu kami sampaikan di sini kita tidak dapat mengevaluasi ke atas, maksudnya ke fasilitas atau DPCP yang lebih senior, karena salah satunya adalah kesungkanan, gitu. Itu yang menjadi suatu barrier atau hambatan di dalam menghasilkan suatu kajian yang objektif. Dan dari tim pengkaji tersebut menyampaikan jika seandainya ada suatu panduan klinis yang menyatakan membantu untuk mengidentifikasi defisiensi pelayanan yang ada, mungkin akan teridentifikasi adanya defisiensi pelayanan yang yang permasalahan poin ke atas tersebut, sehingga tidak menghasilkan suatu tumpul ke atas kembali. Dan di sini sudah difasilitasi oleh empati. Kemudian masalah adanya rekomendasi yang masih bervariasi, di situ juga ada suatu studi yang dilakukan pembahasan kasus oleh tim Confidential Inquiry Maternal Death dari UK, dibandingkan yaitu kajian oleh tim audit maternal dari Netherlands, dari Belanda, dengan ada satu kasus preeklamsia, kemudian terjadi IUFD, dan kemudian dilakukan seksio, dan ibunya ada komplikasi perdarahan.
pada kejadian tersebut, dari tim pengkaji UK menyatakan bahwa penyebab kematiannya adalah suatu kasus perdarahan. Jadi lebih ke arah pada hasil akhirnya. Tetapi pada tim pengkaji dari Belanda menyatakan penyebab kematian adalah preeklamsia. Jadi sasaran rekomendasinya bervariasi antara kedua tim pengkaji tersebut, karena kembali adalah pada point of view yang hendak ingin dilakukan intervensi lebih lanjut oleh masing-masing tim pengkaji. Dan hal ini juga didukung oleh studi kualitatif. Jadi selain kita melihat kuantitatifnya dengan menilai reliabilitasnya yang rendah, tetapi kita menilai why-nya kenapa dari tim pengkaji menghasilkan rekomendasi yang berbeda tersebut. Yang dimana kalau kita membaca dari suatu kualitatif evidence synthesis didapatkan karena memang empati di sini adalah merupakan juga suatu health technology assessment, itu dipengaruhi juga oleh sikap perilaku dari masing individual dari pengkaji, juga norma sosial yang ada di sekelilingnya, juga ada kepercayaan norma individunya. Jadi sasaran rekomendasi yang kami buat di dalam sistem empati tersebut adalah dalam konteks yang lebih luas. Kami tidak menyasar menentukan contributing event hanya pada satu fase, tetapi kita masing-masing di fase antenatal, kemudian kehamilan muda, ante dan intrapartum, dan postpartum. Dan masing-masing pada fase tersebut itu ada suatu identifikasi keterlambatan yang ada dan apa rekomendasinya. Sehingga kalau kita hitung nilai kapanya didapatkan hasil yang lebih bervariasi. Tetapi rekomendasi-rekomendasi yang terpilih di sini adalah rekomendasi yang kami susun dengan menggunakan suatu literatur review, scientific evidence yang disesuaikan dengan setiap fase-fase kehamilan. Pada analisis kualitatif mengenai akseptabilitasnya, di sini ada yaitu keuntungan yang didapatkan dari tim pengkaji, di mana pada waktu saat melakukan pengkajian, pagi harinya menggunakan pengkajian dengan seperti yang sudah harian dilakukan, dan pada waktu malamnya melakukan pengkajian dengan instrumen empati. Didapatkan yaitu pada kasus yang kebetulan mendapatkan pelayanan antenatal yang adekuat karena permasalahan keuangan, di sini didapatkan hasil pada waktu pengkajian yang pada siang hari, salah satunya adalah mengurangi jumlah antenatal care-nya. Tetapi pada malam hari, ketika membuka instrumen empati, ini ada beberapa rekomendasi yang ditawarkan yang dapat dipilih dan lebih realistis karena memang berdasarkan intervensi berbasis putih dari jurnal-jurnal, yaitu salah satunya bagaimana menggunakan voucher, bagaimana membuat suatu sistem seperti arisan di dalam antenatal care, melakukan pembinaan dan lain sebagainya, yang pada waktu pagi hari itu belum terpikirkan sampai sejauh itu. Baik, saya kira cukup. Ya, ya, saya kira cukup. Terima kasih, Dr. Ratna. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Terima kasih, Prof. Adi Witarini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Widiawati, SKP MKes PhD, selaku kopromotor memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, Dr. Yodi. Kepada Promovenda, pertanyaan pertama, untuk empati ini jika akan diimplementasikan atau diuji cobakan di daerah yang lain, apa yang Promovenda akan sarankan agar hasil dari implementasi atau uji coba tersebut bisa memenuhi target atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan empati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Widiawati SKP MKes PhD atas pertanyaannya. Jadi untuk selanjutnya pada waktu kita mau melaksanakan empati, jadi kita tidak hanya melakukan pelatihan bagaimana menggunakan tools empati tersebut, tetapi bagaimana suatu konsep framework kajian audit maternal yang tepat. Jadi kita harus semuanya berbasis evidence base. Kemudian yang ketiga, yaitu kita juga perlu mengupdate
tata kelola klinik yang baru yang akan digunakan di dalam empati. Misalnya seperti pelayanan antenatal care yang sejauh ini sudah banyak perubahan revisi dari Kemenkes, kita mensosialisasikan hal tersebut. Seperti pada waktu uji aseptabilitas didapatkan dari tim pengkaji bahwa dengan ada pelaksanaan empati ini saya jadi mengerti cara mengisi buku ANC KIA yang baru. Jadi ada sesuatu keuntungan di dalam empati selain melakukan kajian, tetapi juga membantu update dalam praktek harian. Jadi ada 3 komponen tersebut, Bu Lydia. Untuk pertanyaan lanjutannya, jika Promovenda sebagai seorang yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki kondisi saat ini terkait dengan pelaksanaan kajian audit maternal, langkah apa yang akan Promovenda lakukan agar pelaksanaan capaian hasil dari kajian audit maternal ini sesuai dengan target? Mungkin bisa digunakan teori Ishikawa untuk menganalisis ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Widyawati atas pertanyaannya. Jadi untuk mengenai kewenangan dari kami untuk kondisi saat ini butuh adanya suatu kerjasama dengan stakeholder yang terkait, ya. Karena tanpa ada suatu dukungan stakeholder di dalam implementasinya itu kurang dapat berjalan untuk instrumen empati ini dapat digunakan. Mengenai selanjutnya kewenangan kondisi. Jadi kita yang pertama adalah harus merubah mindset dari pengkajian audit maternal. Jadi yang kembali pengkajian adalah berbasis evidence dan selalu ditekankan alur di dalam pengkajian ketika membuka kajian kita mempunyai kasus apa yang hendak dibahas. Yang kedua adalah panduan klinik apa yang akan kita gunakan untuk membahas. Jadi kita akan bisa mengidentifikasi pelayanan yang ada. Apakah SOP yang ada di fasilitas kesehatan tersebut atau panduan PNPK nasional yang memang sudah ada. Memang di dalam empati kita lebih memilih adanya PNPK, panduan-panduan nasional atau yang sudah disusun oleh Kemenkes karena memang itu adalah suatu standar nasional yang ada. Kemudian capaian kerja, memang untuk mampu menurunkan kematian ibu itu butuh waktu yang lama. Pada audit maternal oleh Robert Pattinson kembali saat mencoba mereka mengembangkan CEMD di Afrika Selatan, ketika pelatihan 1 hari untuk bisa rohnya terbentuk pada tim audit maternal itu membutuhkan waktu 3-6 bulan dan dirasakan efektivitasnya adalah dalam butuh waktu 3 tahun. Jadi untuk implementasinya di sini membutuhkan suatu proses, tetapi di situ kita akan melakukan pengawalan dan memang membutuhkan adanya suatu tim yang tidak lepas. Karena di dalam hal ini kembali untuk program implementasi justru menjadi problem berikutnya adalah bagaimana mempertimbangkan untuk sustainability proses tersebut. Ya. Boleh tambah satu lagi, Dr. Yodi? Silakan, Ibu. Ya, Promovenda, kalau tadi mendengar penjelasan bahwa ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi kendala, salah satunya adalah kurangnya keterampilan dari staf yang akan menginput data untuk kajian audit ini, dan itu memerlukan pelatihan. Tentu saja untuk melaksanakan kegiatan pelatihan ini akan memiliki konsekuensi logis terhadap pendanaan gitu ya, finansial. Bagaimana Promovenda mungkin memberikan usulan terkait dengan ketersediaan dana agar ada staf yang bisa terlatih, yang bisa digunakan untuk mengimplementasikan aplikasi ini, empati ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Widya. Untuk pelatihan keterampilan staf, memang untuk empati ini cukup, kalau seandainya ada input dana, itu lebih efisien dan mudah dengan pengisiannya adalah secara online. Dan yang kedua, kami pengisian data yang sudah disusun oleh empati, itu adalah data yang familiar seperti praktek dalam pelayanan pasien yang akan dibuat dalam suatu naratif yang lebih ringkas.
Di sini sesuai dengan salah satu rekomendasi ketika hambatan menentukan kasus identifikasi kasus kematian ibu berdasarkan ICD-MM, yaitu kunci utamanya adalah membuat suatu instrumen pengumpulan data yang familiar bagi pengumpul data. Jadi bukan merupakan suatu kaidah-kaidah yang baru, justru membuat pengumpul data bingung. Nah, ini juga pada waktu kami melakukan need assessment pada saat awal, dari tim pekaji juga tim AMP dan tim pekaji menyampaikan bahwa kita akan lebih mudah kalau datanya itu seperti misalnya kasus laporan koas atau praktek yang hariannya. Jadi selama ini data yang kita dapatkan adalah data yang terputus, sehingga kita untuk bisa mengidentifikasi penyebab kematian ibunya kurang akurat, gitu Bu Widya. Untuk pendanaan yang lebih lanjut, memang di sini dibutuhkan suatu sosialisasi dan di situ membutuhkan adanya suatu funding, tetapi untuk pelaksanaannya di sini akan lebih efisien dan mudah karena empati memang disusun untuk pengkajian yang dilakukan secara online. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Yodi. Terima kasih, Ibu Wiwit. Selanjutnya saya persilahkan kepada Profesor Dr. Muhammad Hakimi, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, PhD, selaku promotor, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih, Dr. Yodi. Selamat Dr. Ratna Sari yang sudah tinggal satu langkah lagi ya untuk menyelesaikan studinya. Pertanyaan saya yang pertama ini sebetulnya adalah semacam rangkuman dari hasil penelitian untuk disertasinya, yaitu tentang novelty atau kebaruan. Jadi pertanyaannya adalah apa yang sudah diketahui tentang topik penelitian untuk disertasi itu, ya, dan penelitian ini menambah pengetahuan apa dalam topik itu? Ya, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Hakimi, spesialis obstetrik ginekologi konsultan PhD. Kami akan berusaha menjawab. Jadi memang pada empati di sini itu memang sudah ada beberapa khususnya panduan yang sudah ditetapkan oleh Vigo pada proses maternal death review atau kajian audit maternal. Itu yang pertama adalah bagaimana kajian itu kembali harus berdasarkan scientific evidence yang terkait di wilayah tersebut dan harus ditentukan oleh tim pengkaji. Terus kemudian yang kedua, ICD-MM sudah terlaksana di beberapa negara dan sudah ada reportingnya bagaimana penilaian ICD-MM rehabilitas di masing-masing negara tersebut. Kemudian keterlambatan dari Thaddeus dan Main, 3 terlambat sudah banyak dilaporkan untuk dilakukan bentuk pengkajian. Termasuk bagaimana mencari faktor preventable pada kajian kasus-kasus kematian ibu. Kelebihan pada penelitian di sini, kami pertama yaitu berusaha mengevaluasi dengan melakukan systematic review dan meta-analisis dari instrumen-instrumen audit maternal yang sudah dihitung nilai rehabilitasnya. Didapatkan memang pada waktu menentukan di situ instrumen tersebut adalah endpoint-nya hanyalah pada identifikasi penyebab kematian ibu. Tetapi proses untuk decision support system-nya itu tidak ada. Itu yang sedang dibentuk oleh empati. Terus kemudian yang kedua, pada kajian yang juga dilakukan oleh Vigo, hanya terbatas pada scientific evidence ketika menentukan identifikasi penyebab kematian ibu. Tetapi di dalam empati, kita ada scientific evidence ketika menentukan rekomendasi. Karena ada kebutuhan yang kita nilai pada waktu melakukan need assessment, adanya tim AMP merasakan kita tidak tahu apa yang hendak kita rekomendasikan. Justru empati di sini adalah berusaha memfasilitasi untuk membantu rekomendasi-rekomendasi berbasis scientific evidence ataupun best practice yang baik. Terus kemudian di sini pada empati itu adalah mempunyai suatu akseptabilitas yang baik, khususnya membentuk suatu norma etika dari tim pengkaji.
Jadi juga akan membantu yaitu sikap dan perilaku praktek pelayanan yang ada. Karena tim pengkaji itu adalah sekaligus pelaku yang bertanggung jawab terhadap terjadinya sesuatu maternal mortality di sini. Terima kasih. Ya. Baik, satu lagi pertanyaannya. Pendekatan apa yang kira-kira bisa dilakukan ya agar intervensi ini dapat diterima, dijalankan dan memberikan efek seperti yang diharapkan. Ya. Jadi ada ketaatan terhadap protokolnya. Untuk ketaatan protokol, ya baik Prof. Hakimi, kami akan berusaha menjawab di sini. Pendekatan yang perlu dilakukan untuk pendekatan protokol di sini, yaitu kembali dalam empati ini ada suatu keuntungan karena ada suatu PR yang disampaikan oleh WHO bagaimana mengembangkan suatu intervensi untuk menginternalisasi prinsip audit, yaitu khususnya adalah mengatasi permasalahan blaming. Di dalam empati kita melakukan suatu pendekatan dengan membentuk suatu positive environment yang memang di dalam pada pengkajian instrumen yang lainnya itu tidak dibangun di sini. Terus kemudian untuk pendekatan yang lebih lanjut, kami akan berusaha untuk melakukan pengembangan empati di sini dalam suatu implementation research, yaitu khususnya adalah di wilayah Jawa Tengah, karena Jawa Tengah itu walaupun kematian ibunya itu kalau dihitung dari AKI mungkin jumlahnya tidak sebanyak di Indonesia Timur ataupun Indonesia Tengah, tetapi kami mempunyai suatu contributing dari jumlah kasus kematian ibu yang lebih banyak dan akan lebih mudah kita pada empati di sini khususnya adalah pendekatan-pendekatan intervensi pada fase keterlambatan fase 3 mampu dilaksanakan. Jadi kita akan melakukan pendekatan yaitu dari implementation research mulai dari awal yaitu pada adoption-nya. Karena di sini sudah ada pre-implementation karena sudah mampu diterima acceptabilitasnya dari tim pengkaji. Ya, mungkin Dr. Ratna juga bisa belajar dari National Drug Use ya yang sudah agak lama itu di Kabupaten Gunung Kidul itu bisa mengurangi kebiasaan suntik ya. Pada dokter kan tidak selalu perlu sebetulnya disuntik ya, itu bisa mengurangi itu. Pendekatannya adalah pertama-tama dipaksa dulu ya. Jadi dibuat peraturan ya, kemudian kalau dilanggar ada sanksinya ya, jadi dipaksa ya. Jadi itu kan structure influences behavior. Jadi hukum itu akan mempengaruhi perilaku. Terus kalau lama-lama mereka kan terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa, lama-lama itu akan menjadi budaya gitu ya. Budaya untuk tidak setiap kali harus diberikan dalam bentuk suntik gitu obat ini. Ya itu sudah agak lama, mungkin masih bisa dicari sumbernya. Sekian, terima kasih. Kembalikan Dr. Yodi. Terima kasih, Prof. Hakimi. Untuk memberikan waktu bagi tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini rapat ujian terbuka ditunda. Tim penguji mendiskusikan hasil ujian. Kepada Promovenda, kami mohon untuk meninggalkan ruangan terlebih dahulu.
Tim penguji selesai berdiskusi. Rapat ujian terbuka dibuka kembali oleh Ketua Tim Penguji. Rapat ujian terbuka dengan ini dinyatakan dibuka kembali. Ketua Tim Penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Promovenda Saudari Dr. Ratnasari Dewi Cahyanti, MSc Med SPOG Konsultan. Setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian Saudari Promovenda, tadi dari semua penguji menyatakan hasilnya sangat baik dan sangat bermanfaat bagi Indonesia, dan sesungguhnya ini sangat luar biasa, namun karena masa studi tadi mencapai 10 semester, sehingga belum bisa cum laude, sehingga saudari dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dan pada hari ini, tanggal 25 Agustus 2022, saudari diwisuda sebagai Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan. Promovenda dipersilakan memindahkan kuncir toga ke sebelah kanan. Baik, kepada panitia dimohon untuk menampilkan ijazah di layar. Baik, kepada promotor Profesor Dr. Muhammad Hakimi, spesialis Obgyn Konsultan PhD, untuk menyampaikan pesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Ratnasari Dewi Cahyanti, MSc Med SPOGK, yang telah menyelesaikan program studi S3-nya dengan hasil yang baik sekali. Ucapan selamat juga saya sampaikan pada keluarga besar Dr. Ratnasari, dan secara kelembagaan tentu saja saya juga mengucapkan selamat kepada Departemen Obstetri dan Ginekologi pada khususnya, serta Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada umumnya. Dengan IP kumulatif sebesar 3,947 dan 2 publikasi internasional Q1, ya, sebetulnya patut untuk mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Tetapi sayang karena lama studi melebihi 10 semester, tidak dapat memperoleh predikat cum laude. Tentang lama studi ini memang banyak dibicarakan, ya. Salah satunya ada artikel di South African Journal of Science, judulnya adalah How long does it take to get a PhD? Nah, jawaban atas pertanyaan ini dicoba diberikan oleh Brenda Wingfield, guru besar dari Faculty of Natural and Agricultural Science, University of Pretoria, South Africa. Wingfield ini mempunyai pengalaman membimbing lebih dari 30 mahasiswa S3. Nah, mengatakan bahwa sebagai gelar tertinggi, PhD itu membutuhkan pemikiran khusus dalam hal kecepatan penyelesaian dan menjaga standar internasional. Setelah membaca buku Malcolm Gladwell yang berjudul Outliers: The Story of Success, yang diterbitkan oleh Little Brown and Company, New York tahun 2008, beliau berpendapat bahwa hukum 10.000 jam yang diusulkan oleh penulis buku tadi tepat untuk diterapkan dalam program studi S3. Dalam bukunya, Gladwell memang tidak menyinggung program S3, ya, tapi contoh yang diambil oleh dia adalah dua nama besar, ya, Bill Gates dan The Beatles. Ya.
kalau diukur-ukur apa yang dilakukan oleh Bill Gates dan Beatles sehingga mereka bisa sampai tahap yang seperti itu adalah aturan 10.000 jam itu tadi ya. Aturan ini menyiratkan ya bahwa akan sia-sia, bahkan mungkin kelihatan bodoh untuk fokus pada jumlah tahun, bulan, atau hari yang diperlukan untuk menyelesaikan gelar doktor. Sebaliknya, harus diadopsi gagasan bahwa komitmen yang kuat dan nyata dari 10.000 jam mungkin merupakan perkiraan waktu yang lebih baik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan S3. Jadi kalau hari kerja rata-rata dianggap 40 jam sepekan dan disediakan 2 pekan liburan per tahun, ini berarti ada 2.000 jam tersedia untuk bekerja setiap tahun. Seorang mahasiswa S3 yang mendekat di pekerjaannya seperti pekerjaan 8 jam sehari atau 40 jam sepekan, akan dapat mengharapkan untuk mengambil minimal 5 tahun untuk menyelesaikan gelar. Tetapi seorang siswa yang lebih intens ya, melakukan 70 jam kerja sepekan dapat menyelesaikan gelar mereka dalam 3 tahun. Ya, dan Wingfield terus-menerus menasihati mahasiswa S3-nya bahwa mereka tidak dapat berharap untuk menyelesaikan gelar mereka dalam 3 tahun jika mereka bekerja hanya 40 jam sepekan. Melihat kembali ke pengalaman membimbing mahasiswa S3, angka-angka aturan Gladwell kelihatannya sangat sesuai dengan hasil yang didapat oleh Wingfield. Saya menaruh harapan besar pembatasan waktu program studi S3 ditinjau kembali oleh universitas secara mendalam ya, agar tidak merugikan orang-orang yang sebetulnya berprestasi. Dalam konteks Doctor of Philosophy dan gelar serupa lainnya, istilah filosofi atau filsafat itu tidak mengacu pada bidang atau disiplin akademis filsafat, ya, tetapi digunakan dalam arti yang lebih luas sesuai dengan arti aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu cinta kebijaksanaan. Ya. Jadi kalau dalam konteks dosen di perguruan tinggi, ya cinta kebijaksanaan aktualisasinya adalah cinta kepada tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dengan selesainya program studi S3, maka Dr. Ratnasari memasuki babak baru. Ya. Every new beginning comes from some other beginning's end. Jadi yang babak sebelumnya sudah berakhir, sekarang mulai babak baru. Jadi setelah menyelesaikan program S3-nya, saya harapkan Dr. Ratnasari tetap menjadi dokter yang mabrur. Ya. Mabrur itu artinya baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan program studi S3 Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan UGM kepada saya untuk membimbing Dr. Ratnasari Dwi Cahyanti. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pembimbing pendamping Widiawati SKP MKes PhD atas kerjasama yang baik, kepada tim penilai Profesor Dr. Adi Utarini MSc MPH PhD, Profesor Dr. Anda MRA Yai Suryo Prabandari MSc PhD, dan Dr. R. Suryo Hadiono SPUGK Obinsos atas masukan, kritik, dan saran yang membangun. Dan terakhir, ucapan terima kasih juga saya ucapkan pada penguji internal dan eksternal, Dr. R. Dati Siti Nurdiati Z MPH PhD SPUGK, dan Profesor Dr.
Mewita P. Budiharsana, MPA, PhD. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof. Hakimi. Sebelum ujian terbuka ini ditutup, dengan ini diberitahukan bahwa Saudari Dr. Ratnasari Dwi Cahyanti, MSc Med Spesialis Obstetrik Ginekologi Konsultan adalah doktor ke 5.578 yang lulus ujian di Universitas Gadjah Mada. Maka dengan ini rapat ujian terbuka dinyatakan ditutup. Dengan demikian, rapat ujian terbuka program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada telah selesai.